Surrogate mother merupakan praktek penyewaan rahim seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan bayi dari pasangan lain. Surrogate mother terjadi karena pihak wanita tidak mampu mengandung, sehingga surrogate mother digunakan untuk menggantikan dirinya menjalani kandungan dan melahirkan, baik diberi imbalan ataupun sukarela. Di Indonesia, praktik surrogate mother tidak diperbolehkan secara hukum dan kultur budaya. Namun pada kenyataannya, masih ada praktik surrogate mother yang dilakukan secara diam-diam. Di Papua, ditemukan praktik surrogate mother yang dilakukan oleh seorang keponakan yang menitipkan janinnya kepada bibinya. Di beberapa negara seperti Amerika, Rusia, dan Ukraina, surrogate mother dapat didapatkan dari lembaga formal, karena praktik ini legal dilakukan di negara mereka. Sedangkan di Indonesia, perantara untuk mendapatkan surrogate mother dilakukan secara underground, melalui media sosial yang tidak jelas kelembagaan dan dalang di baliknya. Apakah yang terpikirkan olehku? Berlari sejauh ini, meninggalkan hidup yang lain untuk hidup lainnya. Benar adanya tentang kasih sayang sepanjang masa yang hanya memberi dan tak harap untuk kembali. Sebelumnya, aku mohon padamu untuk mengerti keadaanku. Tolong jauhkan prasangka burukmu padaku. Shh. Aku akan menceritakan pekerjaan yang mungkin tidak lazim, tidak pernah terbayang, namun nyatanya aku jalani saat ini. Iya, sewa rahim. Hari itu, entah apa yang membuatku yakin. Aku hanyalah seorang janda yang telah ditinggal oleh suamiku beberapa tahun yang lalu, dengan hidup yang lumayan sulit dari segi ekonomi. Aku bertemu dengan temanku. Dia menawarkan padaku untuk bertemu dengan sepasang suami istri, dengan imbalan yang besar tentunya. Ku yakinkan diri untuk menemuinya. Namun siang itu, mata sayu pasangan suami istri ini semakin membuatku yakin untuk melakukannya. Menyewakan rahimku untuk mengandung benih pasangan itu. Cerita istrinya sebagai seorang perempuan dengan takdir dirinya yang tidak bisa mengandung membuat hatiku terenyuh saat itu. Belum lagi cibiran keluarga dan rasa gagalnya menjadi seorang wanita yang tidak bisa memberikan keturunan. Aku pun bisa merasakannya. Suaranya bergetar, memohon padaku. Apakah sampai di sini yang kulakukan dibenarkan? Aku hanya dititipkan untuk menjaga benih ini. Apakah tindakanku benar, Tuhan? Bayi siapa itu, Bu? Bukannya dia udah ditinggal suaminya ya, Bu? Iya, kok tiba-tiba dia kan tinggal sendiri, perutnya tiba-tiba gede coba. Ih, cari uang kok sampai segitunya ya, Bu? Iya, jangan sampai kayak gitulah ya, Bu ya. Aduh, parah deh. Tidak jarang setelah benih dalam tubuhku tumbuh, aku perlu menutup telingaku rapat-rapat tentang bisik tetangga yang tak kunjung usai. Tatapan tidak percaya dan merendahkan yang kuterima dari sekitarku harus kutelan mentah-mentah. Lagi pula, siapa yang mau menerima penjelasan
tentang rahim yang kusewakan. Aku pun harus jauh pergi dari kampungku. Tidak terbayangkan apa yang akan terjadi jika keluarga di kampung tahu bagaimana keadaanku saat ini. Tapi ibu dan bapak juga tidak akan kuat dan tidak akan mengerti jika aku ceritakan tentang ini kepada mereka. Benih ini tumbuh sehat sekali. Kedua orang tuanya juga tidak pernah absen mengirimi kebutuhannya. Aku bisa merasakannya saat dia berkomunikasi denganku. Rasanya aneh, seperti ada gerakan di dalam tubuhku. Kamu lucu sekali. Semoga kamu bisa tumbuh dengan sehat. Banyak sekali yang menantikan. Jika boleh aku mengutarakannya, ajaib sekali menjadi seorang ibu. Ada hidup di dalam hidup yang lain. Bukankah itu hal ajaib? Sekarang, keajaiban itu ada dalam diriku. Aku menyatu dengannya. Bersama. Untuk mempertahankan satu sama lain. Tuhan, aku sangat menyayanginya. Maafkan aku. Keputusan ini harus kuambil. Bagaimana ini? Aku terlanjur menyayanginya. Aku merasa menyatu dengannya. Sekali lagi, maafkan aku. Bukan maksudku tak bertanggung jawab. Hatiku bimbang. Entah apa yang membuatku takut terpisah dengan janin ini. Iya, sekarang disinilah aku, membawa lari janin ini bersamaku, menjauh dari semua yang telah berhubungan dengannya. Kecuali aku, ibu yang mengandungnya. Pantaskah aku dipanggilnya ibu, mama, atau bunda? Silakan Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Apa yang terjadi pada ibu ini? Dari ceritanya, aku tidak paham sekaligus kaget. Aku bukanlah seorang dokter yang idealis dan tidak pernah melakukan kelalaian. Menanyakan mengenai latar belakangnya, untuk apa mengambil tindakan ini, dan mencari teman sejawatku yang melakukan ini. Apakah benar itu yang seharusnya aku lakukan? Sewa rahim memang tidak asing lagi. Namun di Indonesia, apa kata orang lain? Bagaimana ibu ini menyembunyikannya? Sumpahku saat itu, di depan semua yang hadir, dan setelah apa yang aku lewati selama ini, belum pernah sedalam ini aku memikirkannya. Apa yang telah dipikirkan oleh ibu ini? Apa yang telah dipikirkan oleh ibu ini? Pasangan suami istri penyewa itu dan teman sejawatku sendiri. Pelarian ini dan bayangan akan apa yang terjadi terhadap janin itu semakin gelap. Aku yakinkan diriku memeriksa janin yang dikandungnya. Terlepas dari apa yang telah terjadi, aku doakan yang terbaik untukmu. Tumbuhlah dengan sehat, nak. Semua orang menyayangimu.
Undang-Undang Nomor 36 Pasal 127 Ayat 1 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dengan ketentuan hasil pembuahan yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri sah. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa praktik transfer embrio ke rahim merupakan praktik yang haram karena menyangkut pada permasalahan nasab dan warisan dari sang anak. Surrogate mother adalah praktik dengan risiko konflik emosional yang tinggi dan selalu memberikan dampak negatif pada pelaku surrogate mother. Dengan segala dampak yang ditimbulkan, semua alasan yang mendorong dilakukannya tindakan surrogate mother tidak dibenarkan. Walaupun beberapa negara melegalkan praktik surrogate mother, di Indonesia, praktik surrogate mother tidak dilegalkan, ditinjau dari pandangan kultur, sosial budaya, dan hukum yang bertentangan dengan moral dan etik.